berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baiklah, tibalah saatnya kita pada refleksi dan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pertanyaan pemantik yang pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Baiklah, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan untuk siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, juga pada fokus pada proses dan konten atau materi. Tantangan pembelajaran berdiferensiasi menerapkannya bukan hal yang mudah. Guru harus menyiapkan beberapa materi dan instrumen penilaiannya sekaligus. Kaitannya dengan supervisi akademik ini, sebagai seorang coach, saya memahami dengan baik apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya saya menggunakan diferensiasi konten atau materi, berarti saya harus menyiapkan materi lebih dari satu. Sama halnya dengan diferensiasi proses dan produk. Berarti harus ada lebih dari satu media dan alat pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran sosial dan emosional. Pada modul 2.2, kompetensi KSI itu kesadaran akan proses pendidikan yang dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik sudah menjadi perhatian pendidik. Pada prinsip Castle, Collaborative for Academic, Social, dan Emotional Learning pada tahun 1995 sebagai konsep pembelajaran sosial dan emosional PSD, dikembangkan oleh Daniel Goleman bersama sekelompok peneliti, pendidik, dan pengembang anak, bertujuan untuk mendorong pembelajaran anak secara positif dengan program yang berkoordinasi antara berbagai pihak dan komunitas sekolah. Sehingga dalam menerapkan posisi sebagai seorang coach, seorang pendidik, ya, harus memahami betul bagaimana pembelajaran sosial dan emosional di dalam peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional,
lingkungan super belajar yang suportif, dan peningkatan sikap pada diri sendiri, respect dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Baiklah, dalam menerapkan well-being di sekolah, tentunya peran coach itu adalah menciptakan kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia. Kondisi individu yang bersikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain dapat mewujudkan kuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik. Memiliki tujuan hidup dan membuat hidup menjadi lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya sebagai seorang coach. Terima kasih, inilah refleksi saya dan koneksi antar materi 2, modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, refleksi dan koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Baiklah, saya sebagai seorang coach, berarti saya sebagai pemimpin pembelajaran juga, dan dituntut untuk bisa mengembangkan kompetensi yang ada di dalam coaching ini. Melalui tahapan tirta, saya harus memahami betul bahwa alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi masalahnya apa, coaching kita, lalu kemudian tujuannya apa yang ingin dicapai dari pembicaraan kali ini, dan pada akhirnya tanggung jawab dan komitmennya. Sebagai seorang pendidik tentunya kita sudah mengalami banyak hal yang kita hadapi di lapangan, kayak gitu ya. Terus juga yang membuat kita harus memantaskan diri kita sebagai seorang CGP, ya, calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Bangka, sesuai dengan tujuan coaching ini, yaitu untuk pengembangan diri, dalam rangka mengembangkan diri, potensi yang ada di dalam diri kita sebagai seorang pendidik, dan membangun kemandirian melalui alur tirta, ya, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sebagai seorang coach, salah satu peran pentingnya adalah membantu coach menyadari potensi yang dimilikinya untuk mengembangkan kompetensi dirinya dan menjadi mandiri melalui pendampingan yang mengedepankan semangat memberdayakan. Terima kasih, itulah refleksi dan kesimpulan saya pada modul 2.3. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Terima kasih.